Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul di tempat dan majelis yang Masya Allah yang mulia ini. Apa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara betul-betul mengingat senantiasa Allah. Apa kata Nabi? Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hati yang hidup itu atau hati yang bersyukur kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Bagaimana orang yang hidup di hadapan Allah? Banyak orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang banyak berzikir. Dan bagaimana orang yang mati di hadapan Allah? Ialah orang-orang yang tidak pernah menyebut Allah, tidak pernah bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda syukur kita kepada Allah ialah dengan cara betul-betul kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Ternyata cobaan yang diberikan oleh Allah lebih sedikit daripada nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat ini mungkin orang banyak ketika diberikan cobaan sekali saja mungkin berpikir, ya Allah, kenapa aku banyak kali cobaannya seperti ini? Apakah aku adalah hamba yang tidak kau sayangi? Sepertinya kau nggak adil sama aku, ya Allah. Padahal nikmat yang diberikan Allah lebih banyak daripada itu. Cobaan itu hanyalah kecil dan tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang santri. Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi jauh untuk menuntut ilmu, maka akan sejauh itu pula dia dibukakan pintu surganya. Maksudnya apa? Orang yang jauh untuk menuntut ilmu maka akan lebih besar harapannya, lebih besar kesempatannya untuk masuk ke dalam surga. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dipilih oleh Allah. Berapa banyak saat ini remaja seusia kita yang saat ini lagi duduk di warnet. Berapa banyak saat ini remaja seusia kita yang saat ini masih duduk-duduk di jembatan main HP. Berapa banyak saat ini manusia yang duduk-duduk seusia kita, bahkan atasan kita, bahkan bawahan kita, yang saat ini masih jalan-jalan, keliaran, main-main. Sedangkan kita jam segini dihadirkan dengan ceramah-ceramah, membicarakan tentang keesaannya Allah, kebesarannya Allah. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Itu tanda Allah sangat sayang kepada kita. Maka tanda sayangnya Allah kepada hamba ialah Allah sibukkan hamba itu dalam perkara-perkara agama, perkara-perkara yang baik. Maka itulah tanda sayang Allah kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini di sini juga belajar demi orang tua kita, demi orang tua kita. Kita di sini belajar demi orang tua kita. Kenapa? Karena apa? Kita berjuang di sini juga demi orang tua kita dan orang tua kita di rumah berjuang juga demi kita. Jadi saling melengkapi. Apa yang bisa kita persembahkan? Apa seperti yang kata Nabi, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengamalkan hafalannya Al-Qur'an. Siapa penghafal Al-Qur'an? Kita. Maka di hari kiamat akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya, yang mana mahkota itu dari cahaya, dan orang tua yang mendapatkan mahkota itu akan masuk ke dalam surga. Sudah pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita sebagai santri mendapatkan keutamaan itu dan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Amin. Karena apa? Kita ini adalah harapan orang tua kita. Kita ini adalah harapan bagi orang tua kita. Orang tua kita di rumah sana dia capek-capean, dia banyak masalah mungkin yang dihadapinya. Kayak kalian di sini. Kalian di sini dia hanya mengharapkan kalian belajar. Jadi kalau kalian dia sudah capek-capek di sana, kalian di sini belajar, tiba-tiba pulang ke rumah kalian lawan dia, begitu sakitnya hatinya. Begitu sakitnya hatinya.
Maka kita sebagai seorang anak harus betul-betul bisa menjaga baik lisan, perkataan, perbuatan, agar apa? Orang tua kita tidak sakit hati karena perbuatan kita. Kata seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin perang. Izinkan aku jihad ya Rasul, agar aku bisa membunuh orang-orang kafir. Izinkan aku jihad ya Rasul, agar aku bisa masuk surga, agar aku bisa mati syahid." Apa kata Nabi? "Alaka min ummin?" Apakah ibumu masih ada? Masih ya Rasul. Urusi dia, urusi tapak kakinya, maka kau akan mendapatkan surga. Maka kata Nabi, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Jadi apa maknanya? Jangan kita walaupun kita fokus sholat saja, kita fokus puasa, kita fokus ibadah-ibadah lainnya, sunnah amalan lainnya, tapi hal yang paling dekat dengan surga ialah orang tua. Ada seorang syekh berkata ketika dia berkata seperti ini, "Kalau boleh memilih takdir, aku lebih baik memilih aku yang luan meninggal, aku yang luan dipanggil oleh Allah daripada kedua orang tuaku." Kenapa? Ditanya. Karena ketika orang tua kita telah meninggal, jalan kita menuju surga yang paling dekat telah terputus. Maka jalan seorang anak yang paling dekat untuk surga adalah melalui orang tua. Maka kata Nabi, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung keriduan orang tua. Dan ridhonya orang tua, ridho Allah tergantung keriduan orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, pasti kita masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah sudah murka, orang tua sudah murka kepada kita, maka Allah juga pasti akan murka kepada kita. Maka itulah seperti apa? Orang yang membuat hati orang tuanya menangis, orang yang membuat hati orang tuanya bersedih karena kesalahannya, maka dijauhkan, diharamkan dia mencium bau surga. Mencium bau surga saja itu diharamkan, apalagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini seharusnya kita seharusnya kita merenung apa saat ini yang dilakukan oleh orang tua kita. Pernahkah kita merasa berpikir bahwa mama kita saat ini lagi capek? Pernahkah kita berpikir bahwa ayah kita lagi capek? Pernahkah kita pulang tiba-tiba, "Assalamualaikum," pulang dari liburan pesantren kita datang, "Mak ya, apa yang mama ayah perlukan? Apa yang mama ayah keluhkan? Ada sakit mama, ada sakit ayah." Pernahkah kita nanya seperti itu? Jangankan nanya seperti itu, kita langsung datang, kita langsung ambil HP. Jangankan untuk mencium kakinya, jangankan untuk taat kepadanya, maka seorang santri itu dibaguskan, diharuskan ketika pulang ke rumah, ambil kaki ibu kita, cium itu, minta maaf atas kesalahannya. Sebelum masuk pesantren, mungkin kita melawan, tapi setelah masuk pesantren, kita buktikan kita ada perubahan, tidak melawan lagi. Sebelum masuk pesantren, mungkin kita pernah membentaknya, tapi setelah masuk pesantren, kita buktikan kata-kata kita mulai halus, kata-kata kita mulai terarah, kata-kata kita mulai tak menyakiti hatinya lagi. Jadi dia merasa tak sia-sia memondokkan anakku, tak sia-sia menyuruh anakku belajar di pesantren. Tapi apalah daya kita, hanya seorang manusia biasa. Terkadang walaupun kita sudah bertahun-tahun di pesantren, kita masih hilaf, masih kita lukai hatinya. Kadang masih kita bentak dia. Sejuta kesalahan kita, berpuluhan juta kata maaf dari dia. Berpuluhan juta kesalahan kita, tapi tak terhingga maaf dari orang tua kita, dari ibu kita. Itulah sosok yang tak bisa kita tiru sampai kapanpun. Luar biasa, hatinya tergores, tapi dia tetap tersenyum dengan kita. Dia sedang berkelahi dengan ayah kita. Mungkin mama dan ayah kita sering berkelahi, atau mereka saling tukar pendapat. Kita sebagai pendengar, apa yang harus kita lakukan? Kita tak bisa jadi penengah, karena mereka orang tua kita. Tapi saat itu sudah mereka berkelahi, kita bandel lagi. Berdobel-dobel hati orang tua kita, hati ibu kita menahankan sakit. Belum lagi dari suaminya yang marah-marah, belum lagi dari kebandalan anaknya yang pertama, anaknya yang kedua. Bahkan kita yang sudah mondok pun sama seperti itu, bandel juga. Jadi sama aja, dia merasa dia nggak berguna, jadi nggak ada yang membela dia. Disinilah kadang hati seorang ibu tergores, hati seorang ibu sakit, tak bisa terbayarkan lagi apapun yang ibu kita telah gunakan, untuk yang telah ibu berikan kepada kita. Tapi kita kadang lupa segalanya. Kita pulang ke pesantren, bukannya kita sapa dia, bukan kita tanya, "Kayak mana kabar mama? Kayak mana kabar mama? Apa mama yang sakit? Adakah mama masalah?" Enggak. Padahal ketika kita pulang, kita ambil HP kita, kita sibuk
dengan HP kita. Seharian kita sibuk. Bahkan membantu dia bekerja pun tak ada. Sampai dipanggilnya dia pengen berbicara dengan gadis kecilnya yang sekarang sudah mulai dewasa. Dia pengen curhat. Dia pengen curhat bagaimana sakitnya, hajatnya dia menjalani kehidupan ini. Agar kita tahu ternyata tidak. Ketika dia ingin berbicara dengan kita, kita sibuk dengan HP kita. Kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita lebih memikirkan oleh orang lain. Kita lebih memikirkan hal-hal lain. Kita menyibukkan diri kita dengan orang lain. Maka hal itu yang menjadikan ibu kita sakit. Siapa yang akan membantunya? Kita lihat bahwa ibu kita itu sangat sayang sama kita. Sampai-sampai ketika lebaran yang dipikirkannya adalah baju hari raya kita. Sampai-sampai ketika apapun keinginannya ditahannya. Dia belanja suatu ketika ada kisah. Ada seorang ibu belanja ke pasar. Ketika belanja dia hanya ingin membeli belanjaan saja. Tapi suatu ketika dia melihat roti. Itu roti dia kepingin. Tapi ketika itu dilihatnya hanya ada 40.000 sisa uangnya. Dan kalau dibelikannya roti maka sisa uangnya akan tinggal sedikit. Sedangkan anaknya belum dikasihnya. Maka ditahannya itu selera. Dia kembali lagi ketika itu dilihatnya lagi baju. Baju itu cantik sekali. Dia kepingin membelinya. Kalau dia membeli dia bisa. Tapi enggak, dia memikirkan bahwa ada anaknya yang perlu itu uang daripada dirinya. Jadi dia tak perlu lagi seperti dulu lagi. Sama kayak ayah kita. Ayah kita, dia kalau baju lebaran itu enggak pala mesti pakai baju lebaran. Kadang celana satu sama baju satu aja udah. Enggak mau dia baju-baju banyak-banyak. Yang penting kita banyak. Tapi ketika lebaran dia senyum juga. Dia tertawa juga. Kenapa? Karena kebahagiaannya ada sama kita. Ketika kita melihat pakai baju bagus, dia pun senang. Ketika dia melihat kita pakai baju yang cantik, dia pun senang. Padahal hatinya sakit. Kenapa? Dia tak pakai baju raya. Dia hanya pakai baju tahun semalam. Dia hanya pakai baju yang biasa-biasa saja. Kita kadang minta sandal berlebihan, minta baju berlebihan, minta segalanya berlebihan tanpa kita tahu bagaimana perjuangannya. Saat ini kita mondok di pesantren, apa kita tahu bagaimana perjuangannya mencari duit? Apa kita tahu? Apa mungkin entah dia mengutang di sana, entah dia nyari duit kemana, entah dia dimarahi atasannya, entah dia lagi keseleo, entah dia lagi jatuh. Maka hal yang paling menyakitkan adalah ketika saya mondok dulu, ada kawan saya ketika ditelepon waktu belajar, ditelepon meninggal ayah mamanya gara-gara hanyut di sungai. Meninggal ayah mamanya gara-gara hanyut di sungai, gara-gara mancing ikan. Jadi suatu ketika ditelepon dia meninggal ayah mamanya, dia masih di pondok. Lalu apa kata ketika dia mau permisi pulang, apa kata ustadz itu? Kalau kau pulang apakah emak ayahmu hidup kembali? Katanya enggak ya ustadz, memang enggak hidup. Tapi setidaknya aku bisa melihat ayah ibuku yang terakhir kali. Saat itu apa yang dipikirannya? Dia tak mementingkan apa-apa. Begitu juga lah kita saat ini. Kalaulah orang tua kita telah tiada, telah meninggalkan kita ketika kita saat belajar kayak gini, kita nggak akan tahu, nggak akan ada gunanya lagi yang lain. Hanya orang tua kita sajalah yang kita pentingkan. Nah, jadi maka untuk itu kita harus berbakti kepada Allah dan kepada orang tua kita. Apa kata Nabi? Man ahakun nas bihusni sahabati. Kata sahabat, ya Rasulullah, siapa yang wajib aku baktii? Man ahakun nas bihusni sahabati. Kata Rasulullah, qala ummuka, mamamu, ibumu. Summa man ya Rasul. Kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, mamamu. Summa man ya Rasul. Kemudian siapa ya Rasul? Qala ummuka, mamamu. Summa man. Siapa lagi Rasul? Qala abuka, ayahmu. 3 kali Rasul katakan hormati ibumu, hormati mereka 3 kali. Sedangkan ayah kita itu sekali. Tandanya apa? Perjuangan orang tua ibu kita lebih besar daripada ayah kita. Sehingga saking besarnya surga Allah letakkan di bawah telapak kakinya. Telapak kaki adalah hal yang paling rendah di tubuh kita. Tapi surga yang begitu besar Allah bandingkan dengan telapak kaki. Sangkinkan besarnya jasa seorang ibu kita. Walaupun kita gendong dari sini dia ke Mekah sana, tak akan bisa untuk membalas untuk satu jeritannya melahirkan kita. Walaupun kita gendong dia dari sini ke Mekah sampai berulang kali, nggak akan bisa untuk membalaskan capeknya dia untuk melahirkan kita, merawat kita. Maka untuk itu kita di sini bagus-baguslah belajar, semangat belajar. Orang tua kita nggak mau minta yang lebih kok dari kita. Orang tua kita cuma mau kita itu belajar di sini.
Jangan lagi malah kita tambah-tambahi, mentang-mentang kita di pondok kita tambahi, mak kayak gini mak, tidurku nggak enak di sini, aku nggak nyenyak. Udahlah dia capek nyari duit, tambah pikirannya lagi. Dia merasa dia mondokkan anak bakal tenang, tapi enggak, ternyata dia salah. Malah makin banyak pikiran, anaknya banyak ngadu. Mak tidurnya nggak enak, mak makannya nggak enak, mak kawannya nggak enak, mak aku capek belajar, mak aku ini. Dia nggak tahu kalau ibunya pun capek, mamanya pun capek, ayahnya pun capek. Dia hanya mengeluarkan capeknya saja, tak memikirkan capek orang tuanya. Dia hanya mengeluarkan keluhnya saja, keluh kesahnya, tapi dia tak memikirkan keluh kesah orang tuanya. Inilah saat ini yang terjadi pada kita. Maka begitu banyak saat ini orang tua yang